menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau disingkat MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK Jimli Asidik di sidang etik 9 hakim MK di gedung MK memerintahkan Wakil Ketua MK Satli Isro untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru paling lama 2 kali 24 jam semenjak putusan dibacakan. Selain itu, MKMK juga menjatuhi sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan berakhir. Seperti diketahui, adanya putusan MKMK ini buntut MK mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almasaki Biri pada 16 Oktober 2023 lalu. Pada gugatan ini, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun, putusan tersebut kontroversial, bahkan dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar. Sebab dalam putusan itu kental akan dugaan konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hingga saat ini, MK telah menerima sebanyak 21 laporan terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim. Anwar Usman mendapat laporan terbanyak atas dugaan etik ini, yakni sebanyak 15 laporan. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.